Kulihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ari Kurniawati MPD dari SMK Negeri 7 Purworejo. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang wawasan kebangsaan. Dalam perkembangan bangsa Indonesia, kesadaran kita akan perjuangan yang bersifat nasional, yakni perjuangan yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia yang mempunyai kekuatan yang nyata, bahwa kesadaran tersebut kemudian mendapatkan bentuk dengan lahirnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang merupakan tonggak awal sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang bersifat nasional, yang kemudian disusul dengan lahirnya gerakan-gerakan kebangsaan di bidang politik, ekonomi, pendidikan, kesenian, pers, dan kewanitaan. Tekad perjuangan itu lebih tegas lagi dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober dengan ikrar satu nusa, satu bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dan secara kebangsaan ini kemudian mencapai satu tonggak sejarah bersatu padu memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Aklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dalam perjalanan sejarah itu telah timbul gagasan, sikap, tekad yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa serta disemangati oleh cita-cita moral rakyat yang luhur. Sikap dan tekad adalah pengejawantahan dari satu konsepsi kebangsaan, yaitu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat juga diartikan sebagai sudut pandang atau cara pandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya sendiri dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia dalam memandang diri dan juga lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan juga keamanan. Adapun landasan wawasan kebangsaan yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua UUD 1945, yang ketiga NKRI, yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang memiliki kesatuan teritorial sesuai dengan UNCLOS tahun 1982 dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rete. Satu kesatuan bangsa yang disebut dengan bangsa Indonesia. Satu kesatuan sumber kepemilikan, sumber kekayaan alam yang peruntukannya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Satu kesatuan ideologi yaitu ideologi Pancasila. Satu kesatuan politik nasional yang harus selalu berpihak kepada kepentingan nasional. Satu kesatuan perekonomian nasional yang harus selalu berpihak kepada rakyat Indonesia. Satu kesatuan budaya nasional yang memiliki jati diri Indonesia sebagai karakter nasional dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional yang khas menurut karakteristik Indonesia. Itulah makna yang ada dalam diri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam 4 pilar kebangsaan Pancasila di hati, Undang-Undang Dasar 45 dijalankan, NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika jam gaha.
Baiklah, dari materi wawasan kebangsaan akan saya simpulkan bahwa wawasan kebangsaan mengutamakan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan diharapkan manusia Indonesia sanggup rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Sehubungan dengan itu, di penghargaan terhadap martabat manusia, cinta tanah air dan bangsa, demokrasi dan kesetiakawanan sosial. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika bisa kita pertahankan. Karena persatuan tidak boleh mematikan keanekaan dan juga kemajemukan. Sebaliknya, keanekaan dan kemajemukan tidak boleh menjadi pemecah belah, tetapi menjadi hal yang memperkaya persatuan. Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang picik, dengan mengamanatkan agar warga membina dengan jiwa yang besar dan setia cinta kepada tanah air dan bangsa. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran wawasan kebangsaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa, menjaga harta pusaka